Selamat sore adik-adik. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau sore hari ini Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk kita boleh sama-sama datang memuji menyembah Tuhan. Mari kakak ajak adik-adik semua untuk sama-sama menyiapkan hati. Jangan ada yang main-main lagi. Kita mau sama-sama memulaikan ibadah kita sore hari ini. Kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kita menaikkan pujian ini. Kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Lebih sungguh-sungguh lagi naikkan pujian ini. Kita mengatakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Sekali kata besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Adik-adik, kita mau mulaikan ibadah kita. Kakak ajak kita semua untuk berdoa. Kami ucap syukur, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih kalau kami hari ini Tuhan masih ada, masih boleh Tuhan memuji membesarkan nama-Mu. Kiranya Tuhan Yesus dimanapun kami ada saat ini, biar kiranya Tuhan Kau memberikan sukacita kepada setiap adik-adik yang beribadah bersama-sama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami percaya Engkau hadir tengah-tengah mereka, Engkau memberikan sukacita, dan kami Tuhan boleh memuji membesarkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik semangat memuji Tuhan? Kakak yakin dan percaya kita semua semangat memuji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus sayang kita semua. Karena itu kita menaikkan pujian ini, kita mau katakan Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang Papa, sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang semua, sayang semua. Tepuk tangan. Puji Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus sayang kita semua. Dan karena itu kita juga mau belajar taat dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Karena kita percaya apa yang Tuhan Yesus kerjakan, lakukan dalam kehidupan kita itu yang terbaik. Karena itu kita menaikkan pujian ini, kita mau katakan TAAT, taat. Sayang mau
anak-anak yang taat, kita mau jadi anak-anak yang dengar-dengaran seperti Tuhan Yesus. Karena itu saat ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar mendengarkan firman Tuhan. Terlebih kita mau belajar melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian kita buat Tuhan. Kita mau katakan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu
adik-adik lipat tangan, tutup mata. Kami ucap syukur, terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kami. Kalau kami boleh memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, biar kiranya apa yang kami bawa Tuhan, kiranya boleh menyenangkan menyukakan hati-Mu Bapa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicara melalui kakak guru sekolah minggu kami Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan, setiap adik-adik yang mendengarkan boleh menerima setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, dan mereka boleh lakukannya dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu pada sore hari ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang di rumah. Puji Tuhan, hari ini kita boleh diberikan Tuhan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan lagi. Pada harap adik-adik semua yang ada di rumah sudah menyiapkan hati, sudah menyiapkan pikirannya supaya diisi oleh firman Tuhan hari ini. Nah, hari ini Kawanda mau bercerita tentang seorang raja yang dipilih Tuhan dari ketujuh saudara-saudaranya. Kira-kira siapa? Adik-adik ada yang bisa tebak gak? Siapa kira-kira yang dipilih Tuhan dari ketujuh saudaranya? Ada yang tahu? Ada yang bisa tebak? Ya, betul. Jawabannya adalah Daud. Yawanda mau bercerita tentang bagaimana ceritanya Daud bisa menjadi raja. Kenapa Daud dipilih menjadi raja oleh Tuhan? Kita buka ayat Alkitab kita buat adik-adik di rumah yang sudah bisa membaca, yang sudah punya kitab boleh buka Alkitabnya di 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13. Buka ya sama-sama Alkitabnya. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13, judulnya Daud diurapi menjadi raja. Itu secara singkat yang udah jelasin. Tuhan berfirman saat itu kepada Nabi Samuel supaya pergi untuk menguduskan keluarga dari Bapak Isai. Bapak Isai ini mempunyai anak laki-laki. Di situ Tuhan mengutus Samuel untuk mengurapi keluarga Bapak Isai. Bapak Isai punya anak 8, 7, dan 1, termasuk Daud salah satunya. Yang pertama itu di ayat yang kelima Kawanda baca 1 Samuel 16 ayat yang kelima. Jawabnya, ya benar aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai. Isai ini bapaknya Daud dan anak-anaknya yang laki-laki, dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ayat yang ke-6, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Jadi Bapak Isai itu punya anak 8, tapi yang ditunjukin cuma 7. Jadi semua anak laki-lakinya itu yang 7-7-nya itu lewat
di depannya Bapak Samuel. Yang pertama tadi ada Eliab. Eliab itu mungkin digambarkan di sini bagus badannya gitu, dia ganteng gitu, cakep, orangnya keren. Samuel pikir, wah ini nih kali nih yang dipilih Tuhan menjadi raja karena dia ganteng, karena dia rapih mungkin, karena dia sopan mungkin. Tapi Tuhan bilang bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Ternyata tetot, Eliab tidak dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan bilang ada Abinadab juga ditunjukkan kepada Bapak Samuel, tapi Nabi Samuel bilang bukan ini yang dipilih Tuhan. Terus kemudian ada Syama juga tadi ditunjukkan kepada Samuel, tapi bukan itu juga yang dipilih Tuhan. Udah sampai 7 nih kontestan untuk menjadi raja, tapi nggak ada yang dipilih Tuhan dari ketujuh itu. Kita lanjut lagi ayat yang 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, yang paling kecil, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ayat yang ke-12, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, di sini adik-adik, firman Tuhan bilang bukan apa yang dilihat oleh manusia yang dipilih Tuhan. Tadi kita sudah lihat bagaimana Samuel sendiri sebagai hamba Tuhan salah melihat orang yang menjadi pilihan Tuhan. Ternyata seorang hamba Tuhan juga gak bisa, pandangannya kadang-kadang juga gak sama pandangan Tuhan. Nah, kisah Daud ini mengajarkan kita sebagai adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak yang istimewa, bahwa kita dipilih sendiri oleh Tuhan untuk menjadi anaknya. Seperti Daud tadi, papanya sendiri, Bapak Isai itu nggak ada kepikiran gitu bahwa anaknya yang masih kemerah-merahan, anaknya yang masih bungsu, anaknya yang masih lugu, anaknya yang masih polos, anaknya yang masih kecil itu terpilih menjadi seorang raja untuk Israel ke depannya, untuk memimpin bangsa Israel yang sangat-sangat besar. Bapak Isai, bapaknya sendiri bahkan memilih kakak-kakaknya yang menurut bapaknya sendiri sudah bagus, sudah siap untuk menjadi raja, tapi Tuhan Yesus pilih Daud yang masih kecil, yang hatinya masih tulus, yang masih tadi Tuhan bilang dia kemerah-merahan, dia mengembalakan kambing dombanya. Orang tuanya sendiri di 1 Samuel 16 ini tidak memperhitungkan Daud sebagai kandidat menjadi raja ke depannya, tapi Tuhan pilih Daud di tengah-tengah keluarganya. Dari ketujuh tadi Tuhan pilih hanya Daud gitu. Dari 8 anaknya 7 tereliminasi, 1 yang dipilih Tuhan gitu. Nah, kita juga sebagai anak-anak pilihan Tuhan, dari berapa banyak tuh, dari berjuta-juta anak di dunia ini, dari berjuta-juta orang di dunia ini, Tuhan pilih Kawanda, Tuhan pilih adik-adik semua untuk menjadi anaknya, untuk menjadi kesayangannya, untuk disayangi sama Tuhan, untuk dicintai sama Tuhan. Dan itu adalah suatu pemberian yang istimewa. Kita harus berbangga, kita harus senang
kalau kita dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anaknya, diberikan Tuhan kesempatan untuk beribadah, untuk sekolah minggu, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji Tuhan. Banyak adik-adik di luar sana, banyak orang-orang di sana yang mau ibadah dilarang, mau berdoa dilarang, mau baca Alkitab gak ada waktu, gak ada kesempatan. Tapi adik-adik diberikan Tuhan kesempatan, dikasih waktu untuk memuji Tuhan, dikasih waktu untuk beribadah, dikasih leluasa untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu semua adalah pemberian Tuhan kepada anak-anak pilihannya. Jadi kita gak usah bersedih, gak perlu kecewa kalau misalnya kita mungkin mempunyai sesuatu kekurangan, kalau kita mungkin pikir, aku masih anak-anak, aku masih anak-anak sekolah minggu, belum bisa melayani Tuhan. Kita semua bisa melayani Tuhan, kita semua bisa menyenangkan hatinya Tuhan, karena kita adalah anak-anak pilihan Tuhan. Kita dipilih Tuhan bukan karena orang tua kita punya jabatan yang bagus, bukan karena kita orang kaya, bukan juga kita mungkin terlihat ganteng, bukan juga kita terlihat cantik, bukan juga karena kita juara 1 di sekolah, bukan karena kita pinter, bukan karena kita berbakat. Bukan hanya karena itu. Tuhan pilih kita karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Tuhan Yesus mau punya tujuan dalam hidup kita. Tadi seperti Daud, Tuhan pilih Daud karena Tuhan punya tujuan untuk mengangkat Daud menjadi raja. Nah, bagaimanakah sikap kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan? Kita buka ayat firman Tuhan. Kolose 3 ayat 12, kita sebagai anak-anak pilihan Tuhan harus bersikap seperti ini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah apa? Yang pertama, belas kasihan. Yang kedua, kemurahan. Yang ketiga, kerendahan hati. Yang keempat, kelemah lembutan dan kesabaran. Nah, yang membedakan kita anak-anak pilihan Allah dan yang bukan adalah kelima hal ini. Yang pertama tadi, kenakanlah apa? Yang pertama, belas kasih. Yang kedua, kemurahan. Yang ketiga, kerendahan hati. Yang keempat, kelemah lembutan. Yang kelima, kesabaran. Nah, anak-anak pilihan Tuhan itu harus saling mengasihi, harus murah hati, harus lemah lembut, gak gampang marah. Terus apalagi? Harus kerendahan hati, gak sombong sama teman-temannya karena mungkin dipilih Tuhan, terus jadi menganggap orang lain itu adalah orang-orang yang biasa aja, atau orang-orang yang di bawah, jadi sombong. Enggak, kita boleh berbangga tapi tidak menyombongkan diri. Yang kelima, harus sabar. Kita sebagai anak Tuhan harus menjadi anak-anak yang sabar, menjadi contoh buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Gimana cara supaya kita mempunyai kelima ini? Yaitu dengan cara tadi seperti Daud, diurapi dengan Roh Kudus. Jadi supaya kita memiliki kesabaran, memiliki kasih, memiliki kelemah lembutan, memiliki kerendahan hati, memiliki apalagi tadi kesabaran, kemurahan. Itu semua bisa kita miliki ketika Tuhan urapi kita dengan Roh Kudus. Nah, adik-adik belajar di rumah untuk minta Roh Kudus supaya tujuan Tuhan memilih kita boleh digenapi. Tadi kalau Daud dipilih Tuhan, tujuannya supaya menjadi raja, supaya memimpin bangsa yang besar, untuk memimpin bangsa yang besar. Nah, masing-masing adik-adik juga yang sudah dipilih Tuhan, Tuhan punya tujuan dan maksud
yang baik buat adik-adik. Mungkin gak sama seperti Daud menjadi raja, tapi Kak Wanda yakin Tuhan punya tujuan yang besar buat hidup adik-adik yang ada di rumah, buat Kak Wanda, buat teman-teman kita yang juga menjadi pilihan Tuhan. So, supaya kita bisa melihat dan supaya apa yang menjadi tujuan Tuhan memilih kita digenapi, kita mau sama-sama meminta pimpinan Roh Kudus, dan supaya kita tidak menyia-nyiakan diri kita, menyia-nyiakan hidup kita yang merupakan anak-anak pilihan Tuhan, yang merupakan anak-anak istimewa yang dipilih langsung oleh Tuhan, yang bukan menjadi standarnya orang-orang di sekitar kita, bukan menjadi patokannya orang-orang sekitar kita, tapi ini menjadi standar dan ukurannya Tuhan Yesus. Oke, sampai sini firman Tuhan yang Kak Wanda bisa sampaikan. Adik-adik di rumah boleh baca kisah Daud tadi di 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13, dan ayat hafalannya tadi di Kolose 3 ayat yang ke-12. Oke, sama-sama kita baca sekali lagi ya. Kolose 3 ayat yang ke-12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Oke, sampai sini firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memilih aku, sudah memilih kami semua untuk menjadi anak-anaknya Tuhan, sudah memilih kami Tuhan dengan maksud dan tujuan yang baik. Terima kasih Tuhan juga berikan kami kesempatan untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan berikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu boleh ada di dalam hidup kami, supaya kami tidak menyia-nyiakan diri kami sebagai anak-anak pilihan Tuhan, supaya kami berbangga, supaya kami boleh sungguh-sungguh menjadi anak-anak pilihan Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih buat berkat firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah sama-sama dengarkan firman Tuhan-Nya. Kiranya setiap firman Tuhan yang adik-adik sudah dengar, kita boleh sama-sama lakukan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Besok tetap ada ibadah sekolah minggu kita pagi dan siang. Adik-adik boleh ikuti bersama, dan juga minggu depan adik-adik boleh ikuti bersama juga ibadah sekolah minggu secara online. Puji Tuhan. Saat ini kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini. Sebelum itu kita mau naikkan syukur kita kembali kepada Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus.
bersyukur, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kalau kami anak-anak-Mu Tuhan, masih boleh datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan setiap pujian, setiap firman-Mu yang sudah kami dengar pada sore hari ini Tuhan, biar kiranya Tuhan boleh tertanam di setiap hati adik-adik Tuhan. Kiranya Tuhan bukan hanya tertanam, tapi firman-Mu itu Tuhan boleh bertumbuh dan berakar Tuhan, dan berbuah yang baik, berbuah yang manis untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Pimpin anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka ada Tuhan, biar kiranya Tuhan penjagaan, perlindungan, penyertaan-Mu Tuhan terus sempurna bagi mereka Tuhan. Engkau memberkati mereka dalam kesehatan mereka Tuhan, dalam pertumbuhan mereka Tuhan, memberkati mereka Tuhan dalam setiap sekolah mereka Tuhan. Tuhan memberkati juga setiap cita-cita mereka Tuhan. Terima kasih, memberkati orang tua mereka, memberkati kakak-kakak, adik-adik mereka Tuhan. Mereka semua ada dalam penjagaan dan perlindungan-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biar kiranya Tuhan terus di waktu-waktu yang datang Tuhan, kami boleh bersama-sama memuji membesarkan nama-Mu, meninggikan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini yang jadi doa kami kepada-Mu Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pada sore hari ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Amin.